Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan belajar atau berbagi tutorial bagaimana cara untuk membuat database logboard drill hole ya di Surpak ya teman-teman. Jadi di sini saya pakai Surpak 63 yang ini. Oke, mungkin kita lihat dulu untuk tampilannya. Jadi nanti tampilannya akan seperti ini. Ini adalah database ini teman-teman ya. Ini adalah tampilan logboard atau drill hole atau data bor nikel. Oke, kita close dulu. Yang pertama kita siapkan dulu untuk datanya. Ini saya siapkan dulu datanya ini di data E. Saya buat data di data E. Terus ada data ini yang pertama itu data ASCII, kita buka dulu, kita lihat dulu datanya teman-teman. Nah, seperti inilah isi dari data ASCII. Ini adalah data bor untuk di nikel ya teman-teman. Jadi ini bukan data batubara, data bor nikel. Jadi yang pertama untuk di sini itu ada hole ID atau nama bor, kemudian untuk ini adalah kedalaman. Ini untuk rincian data bor ini per meter, jadi per sampel. Dan ini ada NI, FE, jadi data AC itu adalah isi kandungan sendiri dari data bor sendiri. Nah, biasanya kalau di data mentahan itu yang kita dapat ya, biasanya ini kita dapat dari orang geologi. Data mentahannya ini gabung semua jadi satu file Excel atau kadang satu sheet. Jadi kita pisahkan aja, kita buat aja seperti ini untuk lebih memudahkan. Nah, sebenarnya tanpa kita pisahkan pun itu bisa juga kita buat. Cuman untuk lebih memudahkan kita buat seperti ini. Jadi kita pisahkan antara ASCII, jadinya ASCII-nya seperti ini. Ada CIMAC-nya di dalam. Nah, cuman untuk CIMAC juga biasanya ini kalau CIMAC ini khusus untuk data CIMAC ya, ini biasanya tidak ada. Jadi kita buat sendiri. CIMAC itu adalah hasil pembagian dari SiO2 dengan MgO. Nah ini teman-teman, ini saya contohkan ya. Ini kita bagi saja misalkan ini ya. Untuk CIMAC ini kita sama dengan SiO2 dibagi dengan MgO. Nah ini samakan teman-teman. Nah ini seperti itu ya. Oke, kita minimize dulu. Kemudian kita cek dulu untuk data ini. Ini data yang saya maksud tadi ini yang gabung semua ini biasanya satu sheet. Dan kita pisahkan. Kemudian kita masuk untuk data kolar, kita buka dulu datanya. Jadi untuk data kolar ini menjadikan tentang koordinat. Jadi di dalamnya ini ada nama bor, kemudian koordinat Y, X, atau Y biasa juga kita katakan northing, X listing, kemudian ini Z ini elevasi. Nah, untuk pengaturannya teman-teman ini jangan sampai terbalik ya, ini Y, kemudian ini X. Jadi formatnya ini berurutan, Y dulu baru X. Nah, berbeda dengan aplikasi ArcGIS. Jadi kalau Surpak itu bacanya YX, kalau ArcGIS XY. Jadi jangan sampai terbalik ya. Kemudian ada data max depth atau kedalaman. Jadi total kedalaman dari titik bor. Jadi satu titik bor ini nama bornya, ini total kedalamannya ini ada 20. Dia ini elevasinya ini 60. Maksud dari elevasi ini ini elevasi ini permukaan ya teman-teman. Jadi elevasi ini kan di permukaan air laut. Jadi ini starbornya ini dari elevasi 60. Kemudian ini hole pad, jadi ini samakan aja langsung ini aja. Oke, kita minimize. Jadi cukup ya untuk kolarnya. Kemudian kita masuk di geologi. Untuk data geologi
ini di kolom pertama jadi sama semua. Ini ada nama bornya, hole ID, nama lubang ya, lubang bor. Kemudian ada from to. Jadi maksudnya ini di meteran pertama atau di atas permukaan kan ini masih 0, kemudian turun ke sama aja dengan yang biasa tadi untuk from to-nya. Kemudian untuk litologi. Nah, litologi ini adalah pembagian dari nama per sampel. Jadi misalkan gini, untuk di meteran pertama 0 sampai di ini 17 ya, ini sama semua 5 dari atas. Meteran pertama atau start awal bor dari atas turun ke bawah sampai di meteran 17. Ini untuk sampelnya ini masih di limonit. Jadi kalau di struktur ini artinya ataupun di lebih tepatnya ini adalah lapisan tanah ya teman-teman ya. Jadi lapisan tanah. Jadi pertama di atas langsung dapat limonit, terus nanti di meteran 18 sampai 20 itu baru dia dapat saprolit. Nah, kalau di struktur itu kan biasanya ada kalau paling pertama nih dari atas topsoil, kemudian masuk di subsoil, baru limonit, terus ini langsung dia limonit. Bisa jadi karena mungkin pada saat dia misalkan pembuatan pad atau landasan pertama di titik bornya itu, ini kan biasanya kan perlu diratakan terlebih dahulu. Nah, mungkin terlalu banyak dikat, nah makanya langsung dapat di limonit pada saat dia start awal untuk pengeboran. Kemudian untuk terakhir di bawah itu ada namanya bedrock untuk lapisan struktur lapisan teman-teman. Cuman di sini ini karena meternya hanya sampai 20. Karena ini kalau dilihat dari data bor ini hanya mungkin sekitar di 20 atau maksimal di 25 ini. Kemungkinan ini pakai MD ya teman-teman ya. Jadi bornya pakai MD bukan Cekro. Kalau Cekro bisa sampai di 50 meter. Kalau ini cuma MD ya mungkin di 20 sampai 25 aja teman-teman. Untuk lah di 30 itu pun kalau dapat. Makanya di sini nggak ada bedrock, tapi kalau bisa kita seperti ini ada bedrock gitu teman-teman. Mungkin ada tapi deh, lah. Nanti itu kita minus lagi nih. Terus kita masuk di survei. Nah, survei ini jadi di kolom survei di file survei ini sama ada juga untuk data bornya. Kemudian ada kedalaman. Jadi ini menjelaskan per titik bor ini. Di titik bor ini menunjukkan kedalaman. Jadi kedalamannya ini 20 meter. Kemudian di titik bor yang kedua ini ya. Ini cuma kedalamannya cuma 15 meter. Kemudian ini di deep ini kenapa 90 karena dia tegak lurus ya teman-teman. Jadi dia lurus. Makanya dia 90 tapi miringannya ya. Nah, kenapa di sini bukan 90 ya, bukan 90 tapi minus 90. Soalnya dia kan bornya dari atas ke bawah makanya minus 90. Kemudian azimutnya 0. Karena ini lurus makanya dia 0 ya. Mungkin kalau ada penjelasan yang lebih detail atau yang lebih detail dari teman-teman mungkin bisa nanti bandingkan di komentar ya teman-teman, biar kita sama-sama belajar. Jadi kalau ini yang pernah dapat dulu ya ini saya dapat juga sih dari waktu masih zaman kuliah dulu. Azimut itu sudut yang diukur searah jarum jam. Sudut yang diukur dari arah utara searah jarum jam. Jadinya karena lurus makanya dia akan 0. Cuma mungkin kalau miring ya diukur dari arah utara searah jarum jam ya berapa miringannya. Mungkin di sini bukan 90 juga. Nah, ini sih bisa jadi di sini bukan 0 seperti itu. Oke. Datanya ini sudah pertama-tama saya ingatkan dulu untuk teman-teman. Jadi ini filenya ini di save dalam bentuk CSV di sini teman-teman ya. Ini saya contohkan. Data kembali. Ini CSV nih. Jadi teman-teman tinggal di sini CSV pilih yang CSV koma delimited. Ya. Oke, kita minimize. Untuk surpak bacanya itu CSV kalau yang dari data Excel. Baik, datanya sudah siap, kita langsung masuk saja di aplikasinya. Ini aplikasi Surpak 63. Jadi sebenarnya langkah-langkahnya pun sama aja sebenarnya. Sama aja sebenarnya mau pakai Surpak berapa sama aja kalau untuk pembuatan drill hole.
Mungkin kalau versinya mungkin kayak ini ada Super 66, mungkin ada tampilannya aja. Oke, kita mulai saja, kita buka Surpacknya. Nah, jika sudah terbuka seperti ini, kita dulu profilnya. Sebenarnya sih kalau masih database juga ini muncul dua ini doang, nggak terlalu penting. Kita munculkan ini sebenarnya untuk memudahkan nanti ini pada saat kita di sempit. Oke, lanjut. Tadi datanya kita di E ya, terus data. Nah, ini dia datanya tadi, assay Color Geologi Survei dalam format CSV. Ini CSV ini langsung saja kita karena nanti sebenarnya ini tutornya ini atau pembelajaran kita ini masih part 1 ya teman-teman ya. Jadi memang ini adalah awal kalau kita misalkan akan membuat desain, jadi harus ada dulu ini database-nya. Nanti pun kita melangkah ke blok model pun dari sini juga. Oke, jadi pertama kita klik kanan dulu, kita buatkan folder dulu di sini teman-teman. Jadi langsung saja kita kasih nama dulu. Sebenarnya tadi di luar sih sebenarnya bagusnya. Jadi biar teman-teman juga sedang rapikan data teman-teman ya. Jadi pertama kita masuk dulu di sini. Di sini kita buat 3 folder. Nanti ini kan pembelajaran kita ini penting ya. Jadi pertama kan kita mau buat database. Nah, terus kita pada hari ini itu database. Ini kita kopikan aja semua masuk. Kita masuk di sini database. Oh sorry, terbuka ya. Kita close dulu, nanti kita buka ulang. Nah, ini dia datanya, foldernya. Kita di sini buat foldernya di sini. Nah, terus kita buat lagi, sudah masuk di sini ya. Kita buat lagi blok model. Judul pun, nama folder pun biasakan teman-teman pakai ini ya, yang tanda di bawah ini. Kemudian terakhir desain fit. Nah, tapi untuk pembelajaran kita pada kesempatan kali ini kita hanya sampai di database dulu ya. Nanti di video selanjutnya baru ada ini blok model atau desain fit. Nah, ini sudah ada apa datanya nih, sudah ada dalamnya. Oke, kita buka karena nanti ini akan kita lihat semua nama-nama yang di atas. Jadi kita buka memang. Lambatnya. Oke, jadi sudah terbuka semua seperti ini. Saja kita masuk kembali di survei kita tadi, kita refresh dulu. Nah, biar dia update, kita rubah tadi. Pertama kita akan buat untuk kesempatan kali ini kita akan buat untuk database nya teman-teman. Jadi buka ini kan tadi seperti ini. Nah, klik dulu nih biar kelihatan datanya. Kita klik kanan di foldernya set as work directory. Jadi ini sebenarnya ini tutorial ini saya mulai dari awal ya, saya jelaskan tadi sudah dari awal, ibarat kata ya sudah akar-akarnya. Jadi mungkin ini untuk yang mau belajar saja, kalau yang sudah pro ya mungkin bisa saya berbagi ilmu lah nanti kita ya, saling sharing lah, ataupun ada tambahan dari teman-teman bisa tulis di kolom komentar nanti. Baik, sudah kita centang seperti ini. Lalu kita klik di sini database open new. Nah, buat saja misalkan
namanya database aja ya, database drill hole, database drill, database more. Oke, apply ini database tipe akses, terus ini pilih yang kalkulat ini, apply. Kemudian di sini kita isikan dua yang kita isi di sini, data assay dan juga geologi. Di tampilannya akan saya jelaskan kenapa di sini ada assay dengan geologi ya. Langsung kita ketik, jadi samakan dengan namanya di sini. Saya terus geologi. Oke, geologi. Langsung saja kita apply. Nah, untuk ini sini ini hilangkan aja centang ini. Ini untuk kolar. Karena ini sudah di dalam semua di sini. Kalau misalkan ini tidak ada di kolomnya ini, untuk yang kolom, maksud saya yang di atas ini, kalau misalkan tidak ada, masih ada belum, masih kurang untuk data yang di atas ini, bisa kita tambahkan. Tapi karena sudah ada semua, jadi bisa kita dulu whole id y x z max dep whole path. Nah, ini whole id y x z max dep whole path, jadi kan sudah, jadi tidak perlu kita tambahkan di sini. Dan kedua kita di survei ini all id depth. Kalau di survei itu kita buka lagi survei all id depth deep azimuth. Nah, all id depth deep azimuth. Nah, kalau untuk ini ya centang enggak ya terserah, nggak masalah. Biar lebih rapi ya, biar kita nggak apa-apa, kita centang aja. Ini pasti jelas data yang ada itu akan centangnya. Dan masuk ini untuk translation style, ini kosongkan saja, ini masuk di assay. Jadi untuk assay-nya all id, assay kita lihat di sini, all id from to ni fa co, jadi ini semua diisi masuk ya, all id from to ni fa. Nah, buka di sini all id, karena ini sama tidak ada, makanya di sini dicentang secara otomatis. From, kemudian from terus deep to, ini sudah ya teman-teman. Ini sebenarnya nggak perlu kita centang. Terus di sini karena masih kurang, di sini kita tambahkan di atas ini, jadi dia sampai di itu saja tadi. Ini NIFE CO AL23 ini kita tambahkan semua masuk. Caranya tambahkan di sini. Kita rubah karena ini adalah angka, makanya kita ganti jadi real. Nah, real. Kalau dia huruf kita pakai karakter. Ini hilangkan centangnya. Kita tambah di sini ada beberapa kolom. Sesuaikan dengan yang di datanya. Nah, kita ketik dulu. Ini NI FE CO, apa lagi ya? Kita buka dulu, saya lupa juga. NI FE CO AL23 CAO, AL2O3, terus di bawah CAO, terus CR23 MGO, CR2O3, terus ini bisa tinggal kita tambahkan lagi, tambah 3, terus MGO MNO, jadi ini nggak boleh kebalik ya, MNO masih ada dua kayaknya, tambah MNO, terus silika dengan simek SiO2 dengan SiG, SiO2 ini silika ya, dengan simek. Nah, selesai kita masuk di geologi. Nah, geologinya kita lihat data all nih, all id from to litologi nih, tulisannya nih litologi, kita buat di sini all id ini from to, terus kita tambah di sini litologi, samakan ya, pakai i, datanya tadi pakai i, hilangkan ini litologi. Coba kita cek dulu. Nah,
sama tuh. Lagi sudah kita apply, dan kita masuk lagi di database, import data yang tadi kita import. Nah, import data, ganti saja di sini, database drill hole. Nah, itu saja teman-teman. Ini terserah, kalau mau ganti juga ini tidak ada masalah, bisa. Ini banyak pilihan itu. Nah, bentuk case ya, tapi ini kan cuma tampilan reportnya nanti. Oke, kita apply lagi. Nah, untuk translation tadi kita tidak ada isi juga. Untuk translation datanya pun tidak ada juga, kita hilangkan aja tentang ini. Terus kita apply. Nah, untuk yang di color jadi tetap disamakan juga. Kemudian ini kolomnya, ini color, all ID, yxz, di pulpit, jadi kita samakan di sini colornya. Jadi ini kolom 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini all ID 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi sesuai ya. Kemudian untuk di survei 1, 2, all ID date surveinya. Sebenarnya ini tujuannya kenapa saya mau buka tadi teman-teman. Nah, kalau teman-teman juga ingin lebih memudahkan biar gak buka-buka terus, bisa menulis di sini. Iya. Nah, kecil seperti ini. Kita perkecil. Nah, seperti ini. Terus ini di bawah, kita mau lihat survei ya. Survei. Terus kita ini juga seperti ini. Kita kecilkan aja. Nah, jadi nggak perlu kita buka tutup lagi. Nah, ini sudah ada. Nah, untuk surveinya ini all ID depth deep azimuth, all ID depth deep azimuth, jadi kan disesuaikan 1, 2, 3, 4. Terus untuk assay, karena dia kan banyak ya, jadi perlu kita minus juga. Nah, seperti ini untuk memudahkan kita biar gak close open close. Nah, ini kita bisa lihat di sini all ID from. Nah, ini untuk sum ID-nya ini nggak ada ya teman-teman, ya ganti aja di sini 0, terus hilangkan centangnya ini kan nggak ada nih, all ID from to, jadi langsung from. Nah, ini dia from, berarti from ini di kolom kedua. Nah, ganti jadi 2, terus tuh 3, NI 4 nih, 1, 2, 3, 4 nih. Ini sudah jelaskan secara detail. Kalau ada masih kurang bisa teman-teman request atau komen di kolom komentar nanti ya. Terus FE nya ini sudah berurutan ke sana, FE terus 5, 0, 6, 7, 8, 9, ini yang 10, 11, 12. Kita sudah kasih berurutan tadi di divisi database nya. Sebenarnya 10, 11, 12, 12, 13 ya, 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Kemudian kita masuk di geologi. Nah, kalau geologi mungkin cuma 1 yang ditambahkan itu all ID from to litologi. Nah, ini sama, ini geologi ini akan ada sama ID, tapi di data tidak ada, kita nolkan saja di sini, kita hilangkan centangnya, terus kita sesuaikan karena di from itu di kolom kedua, kita isi juga 2, terus tuh nya kolom ketiga, terus litologi terakhir ya, jelas pasti 4 lah ya. Nah, kita sudah di sini. Sudah, terus kita apply, terus kita panggil kembali datanya, kita silakan kolar, panggil data kolar, klik 2 kali langsung saja, survei, apa lagi, assay.
Asai, terus geologi, ini langsung klik 2 kali ya. Coba Polar survei asai geologi sudah sama semua, kita tinggal apply. Ini mau ganti di sini, mau insert update, ini terserah, mau insert aja atau insert update terserah teman-teman. Apply langsung. Nah, jika muncul seperti ini kita baca ya, loading tabel color from. Nah, ini 70 record 1 reject. Oke, sama ini record. Jadi yang cuma warning ini cuma tulisan di sininya ya, cuma judulnya di atas ya teman-teman ya, tapi sebenarnya sudah sama. Mungkin ada yang pakai, bisa kita lihat, kita cek apa ini, asai sembarik asai. Nah itu dia, total 1398. Ini sudah ada kejelasannya di bawah, kejelasannya no overlapping sample. Kalau dia di sini lebih dari 50 ini teman-teman perlu periksa atau cek kembali datanya ya. Jadi pasti ada, misalkan ada yang salah. Jadi biasanya ini muncul karena biasa saya sering muncul di sini waktu masih awal-awal dulu ya. Dia sering muncul di sini lebih dari 50. Tapi kan tetap ada di sini. Di kita di sini kan peringatan untuk penjelasannya data mana yang tidak sesuai dengan data ataupun ada data yang kurang valid. Jadi misalkan kalau di sini data yang tidak valid biasanya itu ini di data kadar ini biasanya perlu teman-teman perhatikan juga di sini, jangan sampai di sini ada minus. Jadi namanya kadar itu tidak ada yang minus sebenarnya. Tapi biasanya di data ada seperti itu, mungkin salah masuk atau salah masukkan data atau seperti apa. Jadi perlu teman-teman nanti bisa cek semua untuk datanya teman-teman. Oke, ini sudah selesai, ini kita close saja. Kita close. Nah di bawah sini kan sudah muncul nih, DB database drill muncul. Ini diklik ini dan segitiga, klik terus pilih nih drill hole display style. Nah, muncul seperti ini, kita pilih di sini yang aside, terus kita cari MI. Nah ini get min max rank. Teman-teman pilih ya, tadi klik kanan get min max rank. Oke, ini untuk yang pertama. Ini adalah angka pembagian kadar. Jadi kalau di data itu bisa dilihat di sini. Bisa bukakan lagi nih. Nah ini angka NI. Oh ini. Kadar NI itu ada 1,07, ada 0,8, ada 1, ada bahkan ada sampai di 2%. Nah di sini kita masukkan angka pembagiannya. Sebenarnya ini untuk pembagian warnanya nanti. Jadi misalkan per kadar ini dari kadar sekian ke sekian, misalkan 0 terus sampai 1 kan, misalkan warnanya apa. Jadi sebenarnya untuk memudahkan, terus kita akan lihat lebih memudahkan sebenarnya. Ini from dari 0. Sini misalkan 1,39. Jadi sebenarnya dari tergantung teman-teman kasih pun berapa di sini. Tapi biasanya pakai 1,39 dengan alasan karena ini 1,39 ini begini sampai ini ya 1,39 ya. Artinya di atas 1,39 ataupun dalam arti 1,4 itu sudah biasa kita produksi atau biasa sudah kita ambil untuk di data atau kadar dari tabur itu. Seperti itu. Ini kita kasih warna saja, misalkan ini tergantung teman-teman warnanya apa nih. Ini kopi, paste ke sini. Misalkan saya hijau, ketik aja sini green. Pakai bahasa Inggris ya, kalau ketik hijau nggak baca. Tambah lagi, terus tadi 1,39, berarti di atas 1,39 ada 1,4. Nah 1,4, 1,40 lah. 1,4, misalkan dari kadar 1,4 sampai misalkan 1,69 lah, beda warna lagi. Oke, 1,69. Nah masih beda warna, misalkan di sini apa ya,
kuning lah, kuning yellow berarti. C, Ctrl V. Oke, 1,69 ya. Biasanya kita buat sampai di 4 pembagian. Terus 1 poin, sebenarnya tergantung dari pengkelasan orangnya kita nanti. Jadi kali ini 1,69, terus ini masuk kategori low ya, 14 sampai 1,69 untuk di kadar nikel itu. Dan ini saya kasih satu di atas berarti 1,7. Ini masuk medium 1,7 sampai 1,89 itu masih medium. Ini kan saya kasih red atau gini teman-teman, kalau misalkan nggak tahu bahasa Inggrisnya tinggal klik aja di sini, nah, muncul tuh warnanya. Klik Ctrl C, terus terakhir 1,89, 1,9 sampai terserah nih mau berapa nih, mau 100 berapa, tapi yang nggak mungkin lah ada kadar sampai 100, kadar nikel 100 yang paling itu kasih saya 7 lah. Kalau selama ini yang pernah saya dapat itu dia maksimal di 4,8, 5 pun belum pernah saya dapat. Oke, kasih misalkan nih di hitam merah ya, merah gelap. Nah, udah, jangan di apply dulu, terus scroll ke bawah, kita di geologi. Geologi kita pilih di mitologi, klik kanan, get file code, muncul di sini seperti ini. Nah, ini secara otomatis dia akan menampilkan ini di litologi, kita buka ini yang di geologi ya. Litologi dia akan menampilkan ini yang ada dalam sini, nama-nama atau struktur lapisan dari databor kita, sampel databor, dia akan secara otomatis munculkan sini. Berarti sini ada bedrock, limonite, support. Nah, ini yang kosong seperti ini berarti dia nggak ada ininya. Mungkin dari orang geologi nggak kasih nama, yang dari orang bor eksplorasi berikan nama. Saya tahu ini datanya apa sebenarnya. Apakah pending dulu, dalam artiannya tanda kutip, nggak tahu lah ya, mungkin material baru kali. Punya ada bedrock, kita klik bedrock, pilih, terus si warna untuk tampilan bedrocknya. Misalkan untuk bedrock kita mau kasih di bawah bedrock bisa putih saja lah. Sorry white, putih bahasa Inggrisnya white. Terus ini kasih saja merah, agak terang-terang dikit, kita kopas. Oke, query ini kuarsa ya, ini kuarsa. Ini area databor ini kuarsa di kita ya terserah mau kasih biru kah, blue. Terus terakhir saprolit, nah ini yang dalam ya, biar kita kasih green lah. Yang dalam kan kalau saprolit itu kan hijau-hijau apa di lapangan itu kan. Oke, kita sesuaikan. Terus kita apply. Nah, bisa selesai. Klik lagi nih. Baru nih paling atas display drill hole. Nah, ini dia. Nah, di sini kita munculkan geologi untuk tabelnya. Ini nanti saya jelaskan pada saat sudah tampil nanti. Ini geologi. Terus litologi. Nah, ini warnanya terserah teman-teman, mau ganti kamu apa terserah. Thick line weight, ketebalan lain ini. Kemudian bevel track thickness ini bisa diganti, mau teman-teman pakai 0,5, bisa kalau teman-teman rasa yang terlalu tebal atau apa bisa diganti 0,5 bisa. Kemudian ini silinder bisa diganti di sini, fixed lah biar lebih keren lah untuk tampilan databnya. Terus radiusnya enggak terlalu besar, 0,4 aja lah, terlalu besar. Kalau teman-teman mau ganti bisa di 0,5 lah. Terus masuk di color yang langsung berubah di apa? Color style. Ini color style, ini color marker.
Ini di atasnya ini untuk tampilan atas dari data bor, dan bukan dari lubang bor, dari pipa bornya. Kayak gini aja, terserah mau pakai ini kah, terserah teman-teman ya. Color marker size 5, label orientation kita pilih tengah. Ini label offset 0,5 lah, udah 0,5. Terus di sini kita tambah satu kolom, kan kita akan pilih 2. Kita pilih hole ID. Ini adalah tulisan di atas atau keterangan di atas dari titik bor nantinya. Itu kita akan tampilkan hole ID atau nama bor itu sendiri. Kemudian kita tampilkan juga ini elevasi. Jadi karena kita kalau melihat dari bor pastikan kita ini titik bornya, misalkan 8 titik bornya ini apa namanya, ini namanya. Terus ini elevasi berapa? Nah ini dia elevasi. Ini langsung kita masuk lagi di label. Ini belum usah, ini langsung masuk di label aja. Langsung kita pilih di sini, kita klik kanan, terus add. Kita buat 4 ya, 4 label atau keterangan. Oke, yang pertama ini assign NIFE, ini assign semua aja. Teman-teman bisa pilih satu jadi geologi untuk tampilkan dia di zona ini sampai sekian ini. Litologinya apa, kalau nanti bisa dirubah teman-teman. Kita pilih assign juga di sini. Terus oh ya, ada lupa tadi ya, bentar lah, lupa kita rekam tadi sebenarnya. Terus di sini assign, terus kita akan tampilkan siapkan untuk keterangan NI. Pilih NI, ini di sini kolom ini teman-teman. Aduh. Terus kolom kedua, karena ini semua ada di data assign, makanya kita pilih tabelnya ini, data assign-nya, karena ini NI di data assign semua. Terus FE, karena ini adalah data-data yang umum yang ditanyakan dan ingin cepat kita lihat untuk di lapangan ya teman-teman ya. Terus assign NIFE, kemudian ada satu set from, nanti saya ini kan ya jelaskan juga set from itu apa. Jadi langsung set from, jadi set from ini adalah set ini kan elevasi, ini from ini dari ya. Jadi elevasi per meter, jadi nanti dia munculkan label keterangan elevasi per meter atau per data dari bor, dari data bor. Ini yang penting juga, makanya kenapa saya nggak pilih litologi. Kalau teman-teman mau pilih litologi ya terserah, bisa nanti bisa kasih ini simek, karena ini simek yang penting untuk sekarang itu rata-rata untuk menambang itu selalu dapat tekanan dari pabrik ya. Pabrik itu terkait simek, jadi angka simek. Jadi simek itu dia semuanya di pabrik itu minta di bawah 2,5. Kalau terlalu tinggi, ini info yang saya dapat itu kalau terlalu tinggi simeknya itu bisa jadi di tubuh itu meledak, terlalu panas ya. Berarti bisa kita simpulkan simek itu adalah pendinginnya. Jadi pendinginnya biar nggak terlalu panas pada saat pengolahan. Oke, kita klik aja. Terus di sini, ini reknya, jadi jangan rek semua, kita pilih ganti-ganti juga lah. Karena ini satu titik bor, nanti satu ini kiri kanan kita fungsikan jadi misalkan 2 di kanan 2 di kiri. Ini right left, berarti di sini kita pilih left. Di sini berarti right, ini posisi tulisan di sebelah ini kanan. Terus alignment ini bornya ini, jadi berarti dia kalau dia ini di kanan di kiri, berarti ini berarti dia ini di kanan. Nah, atau kanan. Kemudian offset, jarak dari titik bor, dari lubang bor, tulisan ini jaraknya berapa. Misalkan untuk ininya oke, kita tetap 1 meter, ini kita nanti jadi 3 meter, jadi biar dia nggak timpang, soalnya kalau dia sama-sama di kanan terus sama jaraknya sama, berarti kan saling timpang. Kita kasih jarak lah. Oke, untuk yang FE nya dia di luar, dia 3 meter dari jarak lubang.
Terus di sini juga karena ini sama-sama left, kita ganti juga jadi 3. Oke, kemudian desimal. Oke, desimal juga. Ini size, ini penting juga nih size huruf ini. Biar nggak terlalu tebal, besar. Kita kasih saja 0.3. Ketika jadi keyboard 0.3. Nah, klik Ctrl C, tinggal kita paste-paste itu biar sama aja. Setelah itu kita apply. Sudah selesai semua, kita apply. Jadi ini bisa teman-teman lihat ya teman-teman ya. Sambil saya jelaskan nanti. Ini CMake, kemudian apalagi satu tadi. CMake-nya terus nah ini kayak radiusnya fixed plate, kenapa saya nggak pilih no cylinder. Oke, sudah semua. Terus ini wall style whole ID, terus ada elevasi di atasnya ini, saya jelaskan nanti. Kita apply dulu, apply. Nah, muncul dia seperti ini. Oke, jika sudah muncul seperti ini, misalkan ini, kita lihat di bagian sini saja. Nah ini LI, nah, tapi dia sudah rubah tuh. Kalau dia di atas 1.39 itu jadi ini jadi warnanya jadi kuning kan, kita dikasih warna kuning. Terus yang 19 ke atas itu warnanya merah. Dan untuk nah ini kalau teman-teman bisa perhatikan ini merahnya ini beda ya. Sama ya. Oh yang beda itu di di sini. Tapi nggak ada ya. Kadar sampai itu nggak ada. Nah, teman-teman bisa lihat. Tadi pertama itu ini di atas. Jadi ini yang kita pilih tadi di whole ID ini nama. Jadi untuk penampakan data bornya ini semua. Dan dengan keterangan NI, FE, set from, kemudian terakhir CMake. Yang saya maksud tadi ini kenapa saya tambahkan ini di kolom color style terus color lah. Nah di sini ini adalah data atau nama dari board itu sendiri. Nama dari board itu sendiri. Terus di atas ini adalah elevasinya dari area ini. Permukaan intinya permukaan atau starboard di atas permukaan. Ini dengan nama board di elevasi 59. Nah, kemudian masuk untuk yang tadi kenapa ada kanan terus ada kiri. Nah ini bisa kita lihat di sini ya. Kita buka saja. Nah ini NIFE ini right terus left 1 3. Nah, ini satu jaraknya ini satu dari sini dari alik ini jaraknya 1 meter terus ini 3. Kalau sama-sama 1 ini kita kasih 1 nggak rubah 3 yang ini data FE nya pasti dia timpa dengan ini ya, makanya kita keluarkan jadi 1 jadi diameter yang satunya 1 terus ininya 1 meter terus ini kita kasih 3 meter jaraknya sama juga dengan yang ini set from. Jadi memberikan keterangan untuk set from ini. Jadi misalkan dari sini titik ini ke sini ini elevasinya karena sudah dari atas terus ke bawah ini elevasinya 59. Nah, ini pertama di atas kan jadi 59 terus ke bawah sini ini 58 jadi turun 1 meter. Itu dengan kadar NI di 1.02 FE nya 36 CMake nya 6.4. Nah ini menampilkan CMake. Kalau misalkan teman-teman mau ubah teman-teman itu nggak terlalu ini nggak terlalu banyak dipertanyakan ya. Kalau orang itu langsung lihat NI nya berapa, FE nya berapa, CMake nya berapa, jadi bukan itu lagi. Tapi teman-teman kalau mau rubah tinggal rubah di sini. Nah misalkan di sini labelnya teman-teman mau tambahkan litologinya, nah teman-teman bisa ini ganti di sini geologi terus cari litologi. Nah litologi apply. Nah ini muncul. Nah muncul pembatasan dari sini ke sekian, tapi kan kita sudah kasih warna tadi untuk yang 5 menit tadi warna merah. Dari sampai di sini warna merah itu 5 menitnya ini. Jadi CMake-nya itu hilang, tapi ditambah dengan ini satu diganti dengan litologi. Nah, terus dari meteran kesekian sampai sekian, dari meter 50 sampai 43 ke bawah ini subrolit. Nah kalau teman-teman cari data yang lain, ini semua udah tampilkannya. Cuman data beri nggak terlalu lengkap untuk datanya.
Ini ada bedrock, ini warna putih. Ini bedrock ya teman-teman ya. Nah, ini warna putih, jadi biar meteran ini sekian. Ini sudah dikatakan bedrock. Sebenarnya mungkin biasanya sih sempat dapat untuk di SOP itu di atas 3 meter itu baru dikatakan bedrock, ini baru 1 meter sudah dikatakan bedrock, tapi ya mungkin sudah yakin mungkin dari orang dulu ya. Nah, sama ini. Oh, di sini tidak ada keterangan. Nah, jadi mungkin di sini keterangannya nggak ada. Mungkin dia 50-50 kali ya. Yang ini. Angka ini mungkin 50-50 dia. Jadi ini 1.7 ya. Masuk aja saya prolit. Oke, mau kembalikan lagi ke tadi. Oh, sorry. Ini tadi yang saya maksud kita lupa. Jadi sebelum biar ini nggak hilang, kalau kita sudah close nanti ini nggak hilang, tinggal kita tarik semua masuk. Jadi kita rekam di sini. Start atau end record. Jadi kan kita belum start tadi ya pasti. Record. Kita kasih nama drill hole. Jadi kita rekam biar kesimpan nih. Biar tersimpan ya teman-teman. Biar tersimpan. Apply. Kata lagi seperti yang tadi. Ini namanya misalkan mau sampai ditampilkan sini kan sini kita ditanyakan orang. Ada yang tanyakan ini sampai. Nah, sini. Ini kita apply. Tadi kalau misalkan kita mau munculkan yang kayak ini ya. Misalkan ini bukan fixed white, no cylinder, jadi seperti ini. Ini cuma garis stop untuk bornya. Jadi saya menurut saya kurang pas ya, untuk tampilan data bor ini kan berbentuk bor ini kan berbentuk pipanya berbentuk silinder, jadi kita kasih fixed white, apply. Nah ini langsung muncul. Oke, setelah ini selesai, ingat ya perlu dicatat teman-teman. Sebelum kita rekam di sini, ini kita rekam sebelum masuk di zona pewarnaan, karena ini warnanya yang hilang nanti kalau kita rekam. Terus setelah selesai, kita klik lagi di sini, kita close. Nah, muncul dia di sini. Tadi tidak ada yang muncul. Nah, tujuannya untuk rekam ini, misalkan ini kita close di sini ataupun di sini, reset. Saya tinggal tarik. Oh, ini sudah ada. Ini ada ya. Saya tinggal tarik masuk ini rekamannya tadi. Nah, maka dia akan muncul secara otomatis. Nah, kalau teman-teman tidak rekam di sini, maka tidak bisa muncul, tidak bisa langsung ditarik. Jadi teman-teman harus buat dari awal untuk pewarnaannya. Tinggal sini, bukan untuk masukkan data tadi, untuk penampilannya aja sebenarnya. Nah, ini lumayan titik bornya dari meteran 34 sampai 41. 7 meter. Semua high grade bisa dikatakan ini masuk semua high grade semua. Ini 1.7 ya. Ada semua high grade semua. Nah, ini dia. Oke, baik teman-teman, cukup sekian untuk pembelajaran pembuatan database. Karena ini untuk database ini paling awal ya. Kalau kita misalkan untuk perhitungan, untuk cadangan atau apa, tentunya kita harus punya database dulu. Ini paling dasar. Jadi nanti kita ketemu di part pembelajaran selanjutnya itu nanti ada pembuatan blok model. Jadi supportnya dengan cara subscribe, like, comment, dan share, dan tekan komentar dari video selanjutnya. Drill hole untuk pembuatan database khusus untuk nikel ya, dan menggunakan sulfat. Asal kita masuk blok model ini harus ada ini. Terus buat desain dan nanti ya teman-teman ya, setelah pembuatan blok model kan ini desain tanpa blok model pun kita bisa buat, tapi ini bisa kita buat berdasarkan database ini, tapi ya itu menggunakan blok modelnya. Jadi nanti kita untuk fitur selanjutnya kita juga desain. Terima kasih ya teman-teman yang sudah nonton. Kita sampai ketemu lagi di
selanjutnya. Atau mungkin ada yang kalau teman-teman masih ada yang belum pahami, saya sudah jelaskan dari awal, bahkan untuk format sudah jelaskan juga. Nah, teman-teman bisa tulis di kolom komentar. Oke, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.